Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, sebelum mengawali pelajaran yang kita akan bahas, kita akan belajar tentang IPA ya. Materinya IPA, IPAS, yaitu tentang ekosistem. Namun sebelum pada materi, Bapak seperti biasa akan menghapuskan dulu. Ada yang tidak hadir sendiri? Semuanya hadir? Ada ya? Tapi Bapak ngapuskan dulu. Ahmad Fadil? Iya, ada ya. Ahmad Fikri? Iya. Airin? Ajmi? Basmala? Dea? Dea Fikri? Ana? Ana ada ya. Muhammad Ardani? Muhammad Bima? Muhammad Welda? Rabi? Salwa? Sari? Muhammad Jaki? Sigit? Radipa ya? Radipa ada? Ada ya, ya. Nah, siapkan oleh AM. Akan disiapkan kita. Nah, silakan buka catatan IPAS-nya ya, buku IPAS-nya. Kita akan mempelajari tentang materinya yaitu ekosistem ya. Ada yang tahu apa itu ekosistem? Ada yang tahu tentang ekosistem? Kalau ada yang tahu, kita akan pelajarinya sekarang. Nah, ini buku paketnya kalian buka ya. Di halaman 41 di bab 2 itu ada harmoni dalam ekosistem ya. Satu buka di halaman 41. Sambil dibuka di buku paket. Nah, di situ ada di bab 2 ada harmoni dalam ekosistem ya. Nah, harmoni dalam ekosistem itu di buku paket ya. Jadi keselarasan antara makhluk hidup dan benda mati. Ya, apa saja makhluk hidup?
Ekosistem itu termasuk makhluk hidup dan benda mati. Ingat, apa saja yang dimaksud dengan makhluk hidup? Hewan, betul. Terus tumbuhan, terus manusia juga, ya. Nah, hewan itu mempunyai beribu-ribu ataupun beratus-ratus jenis hewan, ya. Tumbuhan juga sama, ya. Jadi tidak hanya misalkan hewan burung saja, ya, ataupun ular saja. Jadi hewan itu banyak. Ada hewan apa? Kerbau, ya. Terus ada belalang, ada tikus, ya. Tadi mah barusan ada tikus. Terus ada apa lagi? Ada ular yang tadi Bapak sudah katakan, ya. Pokoknya kalian pasti hafal yang namanya hewan, ada kucing, ya. Terus ada apa lagi? Misalkan ada ayam, ya. Banyak sekali itu yang dinamakan dengan hewan, ya, ekosistem yang hidup, ya. Terus lagi, kalau menyangkut kepada tumbuhan, jenis-jenis tumbuhan yang kalian kenali itu apa? Tumbuhan? Tumbuhan mawar, boleh. Kelapa, ya, tumbuhan kelapa juga sama. Rumput juga sama. Padi juga sama. Itu menyangkut ekosistem tumbuhan, ya, yang pada tumbuhan ekosistemnya, ya. Nah, ekosistem ini terbagi menjadi 3, ya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem bukan, ada ekosistem laut, ya. Pinternya, ada ekosistem sawah, emut-emut, ya. Ingat-ingat, ya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, ya. Semangat kalian untuk belajar tentang ekosistem, semangat. Kalau semangat, kita akan breaking dulu sebentar, ya. Akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri semua. kasih, ya. Kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan hikmat. Silakan kalian kembali. Dilanjut lagi tentang tadi apa itu ekosistem, ya. Nah, ekosistem yang seimbang di bab 2 di situ ada di buku paket, ya. Kalian sudah dibuka kan?
ekosistem yang seimbang ataupun harmoni dalam ekosistem, ya. Nah, di buku paket ada bacaan hutan hujan tropis di Kalimantan merupakan salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati paling banyak di dunia. Jadi paling banyak di dunia hutan yang ada di Kalimantan. Jadi paling luas, paling lebat hutannya. Nah, kenapa disebut paling lebat? Disebut paling luas karena di hutan Kalimantan itu adalah paru-parunya, ya, paru-parunya Indonesia itu adanya di hutan Kalimantan. Kenapa disebut paru-parunya Indonesia? Karena apa? Karena terdapat banyak sekali hutan mangrove, ya. Nah, fungsi dari hutan mangrove tersebut, ingat ya, di dalam IPA, fungsi dari hutan mangrove ataupun banyak sekali selain hutan mangrove itu misalkan ada sawit, ya, ada karet yang ada di Kalimantan, ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk apa? Untuk memperlebar lapisan ozon, ya. Jadi supaya lapisan ozon itu di atas, ya, di langit, ya, itu supaya tidak menipis. Bahaya kalau menipis akan menyebabkan suatu radiasi pada bumi kalau sudah menipis lapisan ozon. Makanya Kalimantan disebut paru-paru dunia, gitu, ya. Nah, kita kembali lagi ke ekosistem. Ada ekosistem hutan, ya. Apa saja di dalam ekosistem? Banyak sekali ekosistem yang ada di hutan, ya. Ada misalkan ada hewan, banyak ada hewannya ekosistem hutan. Ada singa, ada babi, ya, ada ular, ada harimau juga, ada singanya juga. Itu yang ada di hutan. Ada monyetnya juga, ya. Itu ekosistem yang ada di hutan, ya. Nah, kita tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik diharapkan menjelaskan pengertian suatu ekosistem. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar komponen ekosistem rantai makanan. Ada rantai, ingat, di dalam ekosistem itu ada rantai makanan, ya. Saling makan, nanti itu ada produsennya, ada konsumennya, ya, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, ya, terus ada konsumen tingkat 3, terus ada pengurainya juga, ya, gitu. Terus menyajikan hasil analisis hubungan antar makhluk hidup, menjelaskan penting transfer energi dan suatu ekosistem, membuat diagram ataupun bagan transfer energi dalam suatu ekosistem. Nanti ada prakteknya, ya, kalian membuat suatu ekosistem. Karena ekosistem itu terbagi ke dalam 3. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, dan ada ekosistem laut, ya. Dilanjut lagi. Nah, apa yang akan kita pelajari tentang ekosistem? Nah, komponen ekosistem yang seimbang terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada ekosistem peristiwa makan dan dimakan. Ada rantai makanannya, ada jenis-jenis makanannya, ada transfer energi dan piramida makanannya, ada piramida makanannya, ada keseimbangan ekosistem. Ya, nah di dalam ekosistem ini ada komponen ekosistem, ada hubungan dalam ekosistem, ya. Nah, kita lihat lagi di bagian sini. Ekosistem ini pengertiannya, kalian harus tahu, ya. Ekosistem adalah interaksi, sambil kalian tulis, boleh. Ya. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan itu adalah ekosistem. Kita berinteraksi dengan lingkungan. Sambil kalian buka catatannya. Makhluk hidup juga sama yang lainnya, contohnya seperti hewan, itu interaksi dengan lingkungan. Ya. Silakan sambil kalian tulis. Ya.
Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Fadil, interaksi tidak dengan lingkungan Fadil. Berinteraksi, ya betul. Fadil berinteraksi dengan lingkungan. Nah, berinteraksinya Fadil dengan lingkungan bagaimana? Fadil memerlukan suatu makanan, ya, itu dari lingkungan. Lingkungannya contoh halnya seperti apa? Fadil makan nasi tidak? Nasi itu dari mana? Dari padi. Ya, padi di mana adanya? Di sawah. Itu sawah itu lingkungan. Ingat, ya. Fadil makan lauk pauk tidak? Seperti ikan. Makan. Lauk itu adanya di mana? Di kolam. Ada yang di laut, ada yang di kolam. Ya. Nah, itu yang dinamakan dengan suatu interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, itu. Fadil ini sebagai produsen apa sebagai konsumen? Ya. Fadil sebagai konsumen. Ya. Fadil sebagai produsen. Ya. Padi sebagai produsen, ya, karena padi itu, ya, tumbuh di dalam tanah, ya, tumbuh di dalam tanah mengeluarkan tunas, ya, karena tadinya itu ada benihnya, keluar tunas, terus dipupuk, dirawat, ya, dikasih air, ya, membesar. Terus lagi dirawat oleh petaninya sehingga terjadilah pembuahan dan menjadi suatu padi. Itu adalah produsen. Ya. Terus lagi padi memerlukan makanan, tidak memerlukan sama padi juga. Cuman berbeda dengan manusia, berbeda dengan hewan. Ingat, kalau tumbuhan itu berbeda dengan manusia dan hewan, memerlukan makanannya. Apa makanannya dari tumbuhan? Satu, zat hara yaitu pupuk. Pupuk itu terbagi dua. Ada pupuk kompos dan ada pupuk zat kimia. Ya. Pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Kalau organik itu dibuat oleh manusia ataupun yang disebut dengan pupuk kompos, ya, ataupun secara alamiah pupuk kompos. Apa secara alamiah? Contoh halnya begini: ada daun jatuh, ya, itu bisa dijadikan suatu pupuk. Daun yang sudah mati itu bisa dijadikan suatu pupuk. Jerami juga bisa dijadikan suatu pupuk. Itu, ya. Itu adalah pupuk organik. Pupuk yang lainnya Pak seperti kotoran hewan itu sama. Ya, kotoran hewan bisa dijadikan suatu pupuk juga. Itu pupuk organik. Ya, gitu. Terus ada yang dibuat oleh manusia, contohnya bukan dari kimia banyak. Ya, pupuk kompos. Contoh halnya seperti bentuk pisang itu juga bisa dijadikan pupuk. Gitu, ya. Dirandom dulu. Ya. Terus lagi, misalkan yang dari kimianya pupuk itu banyak. Ada urea, ada konska, ada ZA misalkan, ya, ataupun misalkan dari apa? Misalkan pupuk cairnya juga ada. Banyak sekali. Ya. Nah, itu yang diperlukan oleh tumbuhan. Yang diperlukan oleh manusia sebagai konsumen itu apa? Contoh halnya seperti padi, ikan, daging, ya, contoh halnya seperti itu. Itu yang dinamakan yang diperlukan oleh manusia itu sendiri. Ya, sebentar ya, ini kami. Dilanjut lagi. Nah, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Lihat di akuarium. Di akuarium, di situ ini hanya gambaran kecil saja, ya. Tapi kalian pasti mengerti tentang ekosistem interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan.
apa ini? Akuarium. Di dalam akuarium itu ada apa? Ada ikan. Selain ikan apa saja? Ada batu. Terus tumbuhan. Ada air. Terus ada pasir. Ya. Nah, makhluk hidupnya ini apa? Ikan dan tumbuhan. Ya, ikan dan tumbuhan. Ikan memakan suatu makhluk kecil yang disebut dengan fitoplankton. Ya, ataupun misalkan memakan pupuk. Ya, pupuk untuk makanan untuk ikan, tapi pupuknya. Ya. Jadi ikan itu memakan, kalau tidak ada makanan seperti dari zat kimia, itu memakan suatu fitoplankton. Ya. Pak, dari mana fitoplanktonnya? Ini fitoplanktonnya ada dari tumbuhan, pengurai. Ya, dari pengurai. Ya. Itu. Terus lagi di dalam akuarium di sini terdapat yang namanya pasir, terdapat yang namanya batu. Nah, itu adalah benda matinya. Jadi ikan itu berinteraksi dengan lingkungan, memerlukan pasir juga, memerlukan batu juga ikan tersebut. Ya, kita juga sama, hidup di dunia ini memerlukan yang namanya tanah, memerlukan benda matinya. Matahari memerlukan benda matinya, air memerlukan benda matinya. Kenapa kita diperlukan benda matinya? Karena kita itu selalu apa? Selalu memanfaatkan benda mati. Contohnya seperti air. Air untuk apa? Untuk mandi, untuk minum, untuk cuci. Ya, itu adalah benda airnya di dalam benda mati. Kita yang memerlukan. Ya, itu adalah berinteraksi dengan lingkungan. Kenapa tanah diperlukan oleh manusia? Ingat, manusia itu membuat batu bata dari tanah liat. Manusia berdiri membuat rumah, itu di bawahnya itu ada tanah. Ya, ini membuat sekolah. Ingat, ada batanya dari tanah liat, genteng juga dari tanah liat. Itu diperlukan, sangat diperlukan. Manusia mati juga, meninggal juga, dikubur di itu. Mungkin manusia mati dikuburnya di air. Ya, kalau orang Islam nggak tahu, kalau orang lain, kalau misalkan selain dari Islam, ya, nah itu, ya, nah itu yang dinamakan dengan ekosistem, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Dilanjut lagi ya. Nah, di sini ada komponen-komponen ekosistem. Ada komponen abiotik dan ada komponen biotik yang sudah Bapak barusan terangkan. Ingat, yang sudah Bapak barusan terangkan komponen abiotik dan komponen abiotik. Fadil, komponen abiotik apa saja? Ini apa? Matahari ini pasir ataupun tanah. Itu komponen abiotik. Jadi komponen ataupun benda mati, ya, kehidupan dunia. Terus komponen biotiknya, benda hidupnya, ini apa? Padi sebagai, terus ini sapi sebagai, terus ini jamur sebagai pengurai. Ya, itu adalah komponen biotiknya. Kita juga sama. Ini di kalangan ini kita. Kalangan konsumen, ya, tapi jangan disamakan dengan hewan. Tapi kita, ya, berkelompok dengan ini, misalkan berkelompok dengan konsumennya apa? Nah, benda apa komponen biotiknya dengan ini, ya, hewan konsumen, manusia konsumen, ya. Dilanjut lagi ya. Nah, di sini ada produsen yaitu padi. Kelompok makhluk yang dapat menghasilkan sendiri makanannya melalui fotosintesis, ya, melalui fotosintesis. Jadi melalui fotosintesis itu adalah melalui sinar matahari.
Ya, jadi gitu. Jadi setiap tumbuhan itu memerlukan suatu sinar matahari supaya bisa bertumbuh dan berkembang. Itu adalah padi. Ya. Tidak hanya melalui fotosintesis saja, diperlukan tadi kata Bapak, yaitu pupuk, kompos, dan pupuk ataupun misalkan pupuknya, pupuk organik dan pupuk anorganik, ya. Terus lagi konsumennya, kelompok makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, yaitu ini marmot ataupun misalkan kelinci itu memakan apa? Rumput. Kelinci memakan rumput. Jadi rumputnya produsen. Ya. Kelinci memakan diri. Selain kelinci banyak sekali, ada domba, ada kambing, ada kerbau, ada sapi juga, ya, yang memakan rumput. Ya, nah itu, ya. Terus lagi konsumen tingkat 1, awas ya kelinci. Konsumen tingkat 1 selain kelinci itu apa? Yang suka memakan padi, tikus. Ya, tikus itu adalah konsumen tingkat 1. Terus ada konsumen tingkat 2. Ular makan apa? Ada yang makan tikus, ya, ada yang makan kelinci, ada yang makan ayam, ya, ada yang makan marmot katanya, ya. Terus lagi ada yang makan kucing, ya, ada yang makan katak, ya. Nah, banyak sekali yang dimakan oleh ular, ya. Ya. Terus lagi konsumen puncaknya ini, atau yang disebut dengan burung elang, ya, burung pemakan daging. Ingat, burung pemakan daging itu yang kita yang kita kenali itu adalah elang. Ya, elang ya. Itu adalah konsumen pemakan daging burung tersebut, yaitu elang. Elang itu makan apa? Ada yang makan ular, ada yang makan ayam juga, ya. Nah, kelinci juga itu adalah elang pemakan daging. Ya, itu adalah konsumen puncak. Pak, elang mati dimakan oleh siapa? Elang mati dimakan oleh pengurei, membusuk di dalam tanah, di tanah, ya. Kalau sudah membusuk, otomatis nantinya itu akan menjadi apa? Menjadi jamur. Itu akan menjadi suatu tumbuhan. Gitu. Ya, dimakan oleh cacing elang tersebut. Kalau mati itu adalah pengureinya. Manusia mati, hewan mati itu akan dimakan oleh cacing ataupun pengurei. Kita sebagai konsumen, hewan juga sebagai konsumen. Ya, dilanjut lagi. Nah, di sini berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Ingat, ekosistem alami itu adanya di hutan, ya. Manusia jarang sekali mengelola hutan. Itu yang disebut dengan ekosistem alami. Tapi manusia sering sekali membuat sawah, ya, membuat sawah ataupun dijadikan lahan menjadi sawah, ya, supaya apa? Supaya dijadikan nantinya itu sawah tersebut menghasilkan padi. Ingat, ya, menghasilkan padi ataupun menghasilkan apa yang dibutuhkan oleh manusia, yaitu produsennya padi. Gitu. Nah, ini adalah ekosistem buatan, ada sawah. Ekosistem alami ada hutan. Ingat, ya, kalian harus tahu ekosistem alami apa? Nah, ekosistem buatan sawah dan kolam. Kolam juga sama ekosistem buatan. Ya.
dilanjut lagi. Nah, di sini ada pengelompokan makhluk hidup. Nah, komponen biotik kembali dibedakan menjadi satu individu itu adalah sendiri, individu itu adalah sendiri, kijang sendiri, itu individu. Terus ada populasi, banyak kalau populasi, ya lebih dari satu. Ada misalkan di gambarnya ada tiga. Dilanjut lagi ada komunitas. Komunitas itu yaitu tidak hanya kijang saja di dalam hutan ataupun di dalam lingkungan, ya, ataupun misalkan di hutan itu tidak hanya kijang saja, ada badak, misalkan ada babi, misalkan ya ada kerbau hutan, misalkan ya ada harimau. Nah, ini yang disebut dengan populasi. Jadi kita itu tidak sendiri, ada Hana, ya, ada Azmi, meskipun kita manusia, tapi berbeda-beda jenisnya. Ini jenis laki-laki, ini jenis perempuan, ya, terus berbeda-beda karakternya. Nah, kalau misalkan Ardana seperti ini, Azmi seperti ini sifatnya, Hana seperti ini sifatnya. Nah, itu adalah yang disebut dengan komunitas, ya. Jadi komunitas itu lebih dari satu dan berbagai jenis hewan. Itu komunitas. Terus dilanjut lagi. Nah, interaksi makhluk hidup yang disebut simbiosis mutualisme. Ya. Nah, simbiosis mutualisme di situ ada gambar bunga naon itu? Bunga matahari. Ada apanya bunga matahari? Ada lebahnya. Ya, lebah menghirup sari-sari dari bunga matahari. Ya. Nah, hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua makhluk hidup. Bunga mendapatkan keuntungan diserbuki oleh lebah. Ya. Terus lagi lebah mendapatkan keuntungan berupa nektar dari bunga yang nantinya itu menjadi asupan makanan dan menjadi madunya di dalam lebah. Ya. Nah, fungsi madu untuk lebah itu adalah untuk pembuahan. Kalau kita kan dimakan, diambil madunya. Karena itu nutrisinya banyak sekali, vitaminnya banyak sekali dalam madu, ya. Tapi untuk lebah, ya, tidak terpikir mungkin karena hewan. Ya, jadi untuk pembuahan, untuk memperbanyak habitat populasinya. Itu kalau lebah, ya, itu. Nah, jadi diserbuki bunga tersebut oleh lebah, sehingga terjadilah suatu pembuahan di dalam bunga matahari. Itu, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan keuntungan simbiosis mutualisme. Itu. Terus dilanjut lagi. Nah, ada hubungan parasitisme. Hai. Nah, sekarang kita akan dilanjut tentang materi simbiosis parasitisme. Sebelum ke simbiosis parasitisme ada Bapak expliking dulu, yaitu tadi tepuk sambal. Gimana tepuk sambal? Tepuk sambal. Itu adalah tepuk sambal, ya. Nah, semangat lagi, ya. Nah, kita akan dilanjut tentang simbiosis parasitisme. Tadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara lebah dan bunga matahari, ya. Terus yang kedua ada simbiosis parasitisme. Nah, hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup namun merugikan makhluk hidup lainnya. Ingat, ini simbiosis parasitisme. Jadi menempel parasitisme itu di tumbuhan yang lain ataupun di hewan yang lain, tapi merugikan. Ya, itu parasitisme. Nyamuk mendapatkan makanan dari manusia, yaitu berbentuk
darah. Ya, sementara manusia mendapatkan penyakit dari nyamuk. Penyakitnya apa dari nyamuk? Penyakit apa? Demam berdarah atau DBD. Ya, itu simbiosis parasitisme. Enak nyamuk makan darah orang, darah kita. Tapi nyamuk tersebut sambil memakan mengeluarkan racun juga. Ya, disedot sambil mengeluarkan racun dari nyamuk itu sendiri ke dalam tubuh kita. Makanya dianjurkan ya oleh pemerintah adanya yang dinamakan dengan semprot nyamuk, ya, semprot nyamuk yang pakai mesin gitu kan, pakai asap gitu kan, supaya tidak ada terjadi suatu DBD ataupun penyakit demam berdarah. Ya, supaya nyamuk-nyamuknya jentik-jentiknya itu mati. Ya. Nah ini yang paling bahaya. Ya, kalau sudah terkena DBD otomatis kita harus berangkat ke rumah sakit. Ini simbiosis parasitisme yang kita kenal. Ya. Terus dilanjut lagi. Ada simbiosis komensalisme. Nah ini komensalisme hubungan timbal balik yang menguntungkan salah satu makhluk hidup, namun tidak merugikan ataupun menguntungkan makhluk hidup lainnya. Ya, contoh halnya ini paku mendapatkan tempat hidup sementara pohon tidak akan terganggu oleh paku tersebut. Jadi tumbuhan paku ini, ya, itu menempel saja, cuma menempel saja di pohon, ya, tidak dihentikan pohon tersebut. Karena di sini itu ada tanahnya, ada tanah sedikit, ya, di pohon, terus di ada tanah sedikit. Ya, tanahnya itu dari mana? Banyak sekali terjadi penyebabnya. Karena tanah bisa menempel di pohon. Mungkin karena ada hewan yang membawa tanah ke pohon sehingga terjadilah pertumbuhan paku di dalam pohon ataupun di atas pohon ataupun di pohon. Ya, sehingga terbentuklah tumbuhan paku. Menempel di pohon, tidak merugikan pohon tidak. Ya. Itu yang disebut dengan simbiosis komensalis. Ya, kalau kutu merugikan tidak? Merugikan. Itu simbiosis parasitisme. Kutu yang suka ada di kepala kita, ya, di rambut kita, itu kan memakan darah kita, ya. Terus kita gatal, otomatis kan garuk-garuk. Ya. Nah itu adalah simbiosis parasitisme. Meskipun itu kan jarang mengeluarkan penyakit yang kita berbeda dengan nyamuk, tapi tetap itu kan gatal, ya. Lama-lama kalau banyak itu kan mungkin di dalam kepala kita itu ataupun di atas kepala kita itu kan otomatis akan parengan, ya, parengan atau Jepang Sundanya cena artinya. Nah itu kebanyakan, jadi dianjurkan oleh orang tua kita kalau misalkan lama harus pakai sampo supaya mati, ya. Nah ini yang disebut dengan komensalisme, simbiosis. Nah sebelum kepada simbiosis komensalisme, ya, kita harus tahu yang namanya tadi itu adalah yang disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem itu ada 3 ekosistem. Sawah, ekosistem hutan, ada ekosistem laut, ya. Buka sob di pakai, ya. Ya. Nah, kalian bisa tidak untuk Bapak akan mencoba mempraktekkan. Nah, ini kan sudah dibuat 3 kelompok, ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, dan ada kelompok 3. Nah, kelompok 1 membuat ekosistem sawah. Ini kelompok 2 laut. Ini kelompok 3 hutan, ya. Nah, Bapak akan membagikan styrofoam, Bapak punya styrofoam digambarkan oleh kalian, nanti dipresentasikan ke depan ke kelompok, ya, di bawah diginiin, ya. Nah, diginiin. Ya, kalau sudah dibuat, Bapak, saya akan mempresentasikan tentang ekosistem hutan, ya. Nah, ekosistem hutan
ini terjadi di titik-titik ya. Terus ada nama hewan ternak. Terus seperti itu ya. Nah, hutan, mana yang hutan? Ini ya, yang hutan ya. Silakan gunting ini. Ya. Ekosistem laut mana? Laut. Ini ekosistem laut ya. Laut mana? Ini ya. Ini ekosistem sawah ya. Bentar, itunya belum ada ini ya. Silakan gunting-gunting dibuat ya kayak yang Bapak sudah jelaskan. Bentar, itunya. Satu ya yang ini ya, intinya apa? Nah, contoh ininya sudah dibuat oleh Bapak, buat saja. Dia mau Bapak pakai ekosistem. Cuman ada apa? Terus nah yang laut gak ada banyak. Untuk hutan ada unik. Gunting, bentar. Nih, gunting ya. Ya, gunting. Mana ya gunting? Ini dari siapa? Stop. Terus stop. Remnya nah. Gunting. Oh ya. Stop. Gunting. So, kalian belajar membuat suatu ekosistem. Ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem hutan. Silakan.
kalian sambil membuat ekosistem, Bapak akan menayangkan tentang ekosistem yang ada di sana. Jadi contohnya, sinyalnya kurang fokus ya, kurang bagus sinyalnya. Yang laut membuatnya pakai tulisan saja seperti itu tuh, ekosistem yang ditulis yang ini ya, ditulis misalkan ekosistem laut ya. Terus konsumen satunya apa, konsumen duanya apa, ya. Sambil melihat ke, boleh kalian melihat sambil mengerjakan juga boleh. Ya. Nah ini bagus ya, kelompok 1 juga sudah lagi bikin ya, membuat suatu ekosistem sawahnya. Kelompok 2 sudah jalani juga bikin suatu ekosistem laut ya. Kelompok 3 juga sama ya, lagi bikin membuat ekosistem hutan ya. Nah, konsumen makhluk hidup yang kita dapat membuat makan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lainnya. Ya, konsumen dibagi beberapa tingkatan. Ada konsumen tingkat 1 yaitu herbivora, ya, memakan tumbuhan contohnya belalang atau kelinci. Ada konsumen tingkat 2 karnivora, pemakan daging contohnya. Nah, ini adalah ya.
bagus. Pakai anak panas ini ya sama ya. Sama anak ya. Pakai konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 itu bisa. Ujung-ujungnya, nah ini ujung-ujungnya rapat ya, nggak apa ya. Ataupun pakai lem itu apa? Ya. Saya mau coba dulu ya. Saya warna. Oh, lem kayu, yang bagus mau pakai lem kayu.
Ya, ya gitu. Belakang dari busuk. Nah, busuknya yang dalam. Yang dalam supaya yang dalam sih. Masuk ke sana. Harus banyak waktunya 15 menit lagi. Praktek. Waktunya 15 menit lagi. Belajar mengefisienkan waktu, ya.
sama seperti perbedaan makanan. Melihat perbedaan produsen pada rasa makanan yang ada di ekosistem atau tanaman lain, penghasil makanan atau produsen. Apakah kalian tahu apa perbedaan dari jenis-jenis masing? Harus sesuai kan, produsen satu mana, produsen mana, konsumen satu mana, konsumen dua mana. Udah, ganti aja kesempatan. Jadi kan konsumen satu kan tidak hanya itu saja. Dalam juga sama konsumen satu. Ada hubungannya dengan apa itu So, kalau sudah ditusuk-tusukin, ya. Ya, bagus. Nah, kelompok 2 sudah hampir selesai. Kelompok 2 sudah mau selesai. Cepat kelompok 3. Cepat. Kelompok 1 cepat. Buat kesimpulan tentang ekosistem sawah, ekosistem laut.
Produsen diundang sebagai produsennya. Nanti ini sebagai produsen. Rumput itu sebagai produs yang sama dengan tadi. Nah, dia konsumen satu buah ini. Kalau ini ya, so. Apa kita tahu? Gambar apa di situ?
Sebelum waktunya tinggal 5 menit lagi. Kalau sudah, silakan presentasikan ke depan. Buat kesimpulan. Ya, saya dari kelompok 2 bersama Anu. Saya akan membacakan ekosistem laut. Ya, sayangnya. Ya, silakan. Nah, ini kelompok 2 yang sudah. Lihat ke depan ya, sambil kalian mengerjakan tugas kalian. Ya. Tadi udah lengkap. Silakan. Sok berdiri berbaris ya. Silakan lihat ya untuk kelompok 2 ya. Nah, silakan Rafiq berbicara kelompok karena silakan. Ya begini ya, saya dari kelompok 2 yang kelompok 2 anggotanya ada Hana, Wafi, Sigit, Radifa, dan Admi ya akan membacakan tentang ekosistem laut. Silakan jelaskan oleh Hana tentang oleh Wafi. Silakan oleh Wafi ya silakan. Dimulai dari apa dulu, Wafi? Ya dari produsen. Produsennya apa saja? Ada apa saja? Ada rumput laut, terus? Ya, terus? Ya. Nah, terus di ya. Satu itu ada ikan yang kecil akan memakan. Terus ya ikan ya yang ikan selir ya akan memakan ikan selir ya lihat itu adalah ekosistem laut. Terus konsumen 3 itu paus orca ya, paus orca akan memakan ikan atau ya ataupun misalkan ikan sedang ya. Nah, itu adalah tentang ekosistem laut ataupun apa tadi makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungan atau ini yang disebut dengan jaring-jaring makanan yang ada di dalam laut ataupun ekosistem laut ya. Nah silakan kalian buat kesimpulan. Silakan buat kesimpulan tentang ekosistem laut. Silakan. Nah ini kelompok 2 sudah membuat tentang ekosistem laut. Ya, hasilnya seperti ini. Silakan kelompok 1 ke depan. Sudah, waktunya 2 menit lagi.
kelompoknya tentang ekosistem hutan. Silakan. Perkenalkan ya, yang saya oleh Mas Malam Tingkat. Ya, silakan. Lihat kelompok 2, kelompok 1 ya. Silakan Mas Malam Tingkat, bacakan. Perkenalkan dulu kelompoknya. Dan adil, ya, ya. Beranggotakan berapa orang? 1, 2, 3, 6, ya, 6 orang, ya, 6 orang. Akan membacakan hasil tentang ekosistem hutan. Silakan. Dimulai dari apa dulu ekosistem hutan? Hah? Dari produsen. Produsennya apa? Rumput. Terus rumput konsumen 1, ya. Rusa memakan rumput. Boleh ya, yang ya betul. Konsumen berapa? 2 ada. Konsumen 2. Apa? Konsumen 2. Harimau. Jadi harimau itu adalah konsumen 2 apa yang disebut dengan karnivora atau pemakan omnivora, ya, pemakan daging. Ya. Ya. Terus jadi kenapa disebut pemurai? Kenapa ada pemurai di sana? Karena harimau mati, ya, dimakan oleh pemurai, ya. Pemurai itu contohnya seperti cacing, belatung itu adalah pemurai, ya. Terus nantinya itu pemurai akan jadi apa? Tumbuhan yang disebut dengan jamur. Ya, seperti itu. Silakan buat kesimpulan. Silakan. Betul ya, bagus ya. Silakan duduk dan buat kesimpulannya di buku kalian, di buku IPA. So, buat kesimpulannya. Seracok kesimpulannya naon. Silakan kelompok 1 ke depan. Waktunya habis. Kelompok 1 ke depan. So, silakan buat kesimpulannya tadi. Betul ya. Nggak bisa ya untuk apa? Membuat suatu ekosistem silakan. Fikri silakan. Kenal dulu anggotanya. Silakan. Terus, silakan. Akan membacakan tentang ekosistem sawah. Mulai dari apa dulu ekosistem sawah? Padi. Terus padi itu sebagai apa? Produsen. Terus apa lagi? Ada konsumen 1 ada. Apa konsumen 1-nya? Oh, itu belalang. Ya, belalang. Belalang itu sebagai konsumen 1 yang belalang tersebut makan padi. Terus belalang dimakan oleh katak. Itu sebagai konsumen kedua, ya, konsumen kedua. Dan ada konsumen ketiga yaitu ular, ya. Ular itu memakan katak, ya. Ular itu memakan katak. Terus ada konsumen, ada pemurai, ya, terakhir atau yang disebut dengan jamur. Ular mati, ya. Karena ini tidak ada konsumen ketiga yaitu orang, ini otomatis sampai pada ular saja. Ular mati dimakan oleh
Pemurai ataupun misalkan dimakan oleh belatung ataupun cacing, jadikan pemurai, yaitu misalkan pemurai tersebut contohnya seperti jam ya. Ini gambarnya. Boleh silakan dulu kalian buat tentang kesimpulannya. Gitu ya. Nah, kalian sudah tahu tentang ekosistem sawah, ekosistem laut, dan ekosistem hutan. Nah itu, nah ini adalah rantai makanan pada ekosistem sawah. Ya contoh seperti ini. Ya, itu adalah rantai makanan. Seperti ya. Nah contoh aja seperti ini juga boleh. Ya. Jadi sistemnya ada yang dimakan dan memakan. Ya. Nah begini. Jadi itu adalah suatu rantai makanan. Ya. Jadi itu adalah suatu rantai makanan. Kalau tidak ada padi, tidak ada rumput, otomatis hewan pemakan ataupun hewan herbivora pemakan rumput ataupun pemakan padi itu susah sekali untuk makan sehingga akan mati. Itu memutus suatu rantai makanan. Kalau kodok habis, tidak ada di dunia ini, tidak ada kodok, tidak ada misalkan kelinci habis yang suka dimakan oleh elang, otomatis elang tersebut akan punah. Itu memutus suatu rantai makanan. Kalau yang tidak ada, semuanya tidak ada, manusia bisa makan tidak bisa, itu memutus suatu rantai makanan juga. Ya, kita juga akan tetap mati kalau tidak ada rantai makanan ataupun misalkan atau yang disebut dengan ekosistem ataupun rantai makanan juga. Yang berarti memutus suatu rantai makanan disebabkan makhluk hidup akan punah disebabkan karena tidak ada makanan. Ya, itu yang dimakan dengan maksudnya. Nah, untuk materi sekarang dicukupkan dulu sekian, ya. Besok kita akan dilanjutkan tentang materinya, yaitu di bab 2, pasti di bab 2. Tadi bab 2. Ya. Nah, tentang penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Ya, penyebabnya. Ya, gitu. Nah, silakan untuk sekarang coba dulu sekian. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, ya, pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran matematika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.